Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Putri, mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau angkatan 20. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Kepemimpinan ini juga merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, pertanyaan yang kedua, perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Dari segi fokus, leadership berfokus pada tindakan mendengarkan, membangun hubungan, kerja sama tim, menginspirasi, memotivasi, dan membujuk. Sementara manajemen berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengendalian. Nah, dari segi otoritas, leadership mendapatkannya dari para pengikutnya, sedangkan manajemen mendapatkan posisi otoritas dari organisasi atau perusahaan. Nah, yang dari segi kebijakan, leadership kebanyakan mengikuti pengetahuan dan naluri sendiri, sedangkan manajemen harus mengikuti kebijakan dan juga prosedur perusahaan. Dari segi interaksi, leadership berhubungan dengan anggota dan tim dalam suatu perusahaan saja, sementara manajemen berurusan dengan dimensi teknis dalam perusahaan. Nah, dari segi evaluasi, leadership mengevaluasi individu berkaitan dengan potensi kinerja karyawan di masa depan, sementara manajemen mengevaluasi melalui catatan masa lalu dan kinerja saat ini. Dari segi komunikasi, pemimpin cenderung menggunakan komunikasi verbal, sedangkan manajemen cenderung menggunakan komunikasi tertulis. Pertanyaan yang ketiga yaitu materi dari kelompok 3, di mana materi yang kami bawakan itu ada gaya kepemimpinan dan juga komunikasi dalam organisasi. Nah, gaya kepemimpinan itu terbagi dalam 5 hal. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter, di mana otoriter ini merupakan kepemimpinan yang berdasarkan pada kekuasaan yang mutlak dan penuh. Artinya, segala ketentuan dan keputusan berada di tangan si pemimpin. Pemimpin dengan gaya ini membuat keputusan sendiri. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, itu ada demokratis. Gaya yang demokratis seperti ini, misalnya, si pemimpin memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahan dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapatnya, saran dan kritikannya, dan selalu berpegang pada nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Lalu yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas. Dalam kepemimpinan jenis ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan suatu gaya dan perilaku yang pasif dan juga seringkali menghindari dirinya dari tanggung jawab. Dalam praktiknya, si pemimpin hanya menyerahkan dan menyediakan instrumen dan sumber-sumber yang diperlukan oleh anak buahnya untuk melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pimpinan. Pimpinan yang memiliki gaya ini tidak memberikan motivasi, pengarahan dan petunjuk, dan segala pekerjaan diserahkan kepada anak buahnya. Lalu gaya kepemimpinan yang keempat yaitu kepemimpinan paternalistik. Tipe paternalistik adalah gaya kepemimpinan yang bersifat kebapakan. Pemimpin selalu memberikan perlindungan kepada para bawahan dalam batas-batas kewajaran. Pemimpin ini ditandai dengan bertindak sebagai seorang bapak, memperlakukan bawahan sebagai seorang yang belum dewasa, memberikan perlindungan kepada para bawahan yang kadang-kadang berlebihan, bahkan tidak pernah meminta saran, serta pimpinan menganggap dirinya yang paling mengetahui segala macam persoalan. Gaya kepemimpinan yang kelima yaitu kepemimpinan militeristik. Kepemimpinan militeristik memiliki ciri antara lain yang pertama, dalam komunikasi lebih banyak mempergunakan saluran formal. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan dengan sistem komando perintah, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, segala sesuatu bersifat formal. Yang keempat, disiplin tinggi, kadang-kadang bersifat kaku. Yang kelima, komunikasi berlangsung satu arah. Bawahan tidak diberikan kesempatan memberikan pendapat. Dan yang keenam, pimpinan menghendaki bawahan patuh terhadap semua perintah yang diberikannya.
Nah, materi dari kelompok 3 yang selanjutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Nah, yang kedua, komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi secara mendatar di antara sesama staf dan sebagainya. Nah, komunikasi horizontal seringkali bersifat tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal ini digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Komunikasi ini berlangsung dengan cara tatap muka, melalui media elektronik seperti telepon, atau melalui pesan tertulis. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini sering juga disebut sebagai komunikasi silang, berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda. Dalam arti pihak yang satu tidak berada pada jalur struktur yang lain. Fungsi komunikasi ini digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.